Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala pujiannya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin ini disabotase akunnya. Alhamdulillah hari ini bareng ketemu guru kami, Masya Allah. Ustadz Dondi. Wis, jangan Ustadz dong. Gue bukan Ustadz. Alhamdulillah. Kalau ini alhamdulillah ini kita lagi tempat beliau. Ini malah saya yang buka jadi host ya. Karena di sini memang pengen belajar. Tadi kita ngobrolin bahas apa kok terserah katanya. Ya udah, pengen saya yang nanya-nanya dulu nih lebih banyak ya untuk supaya tambah menguatkan keimanan. Maka mudah-mudahan dari obrolan ini ada manfaat, ada kebaikan. Tapi disclaimer dulu ya, kita kalau misalkan obrolannya, nggak sopan ngomongnya gua lu. Karena memang di Indonesia itu bahasa gua lu itu berasal dari bahasa Hokkien. Ember. Iya kan? Betul. Jadi kalau misalkan saya itu bisa, kalau di Mandarin kan wo. Yeah. Kalau di logat Hokkien tuh wah. Yeah. Orang jadi oh gua gitu. Jadi kalau misalnya sesama orang Chinese kadang bahkan anak ngobrol sama orang tuanya gua lu, karena kamu itu li atau lu. Kalau di Mandarin kan ni. Nah, akhirnya jadi kayak seolah memang itu ya bahasa biasa bukan gak sopan ya. Jadi kalau izin nanti di Ko Denis ke Ko Dondi ngomongnya gua lu, beliau lebih senior padahal. Ya enggak ya. Gak apa-apa. Gua punya host baru. Izin ya saya magang dulu di sini nih. Alhamdulillah. Kok sehat ya kok ya? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah saya pengen naik belajar, tapi saya pengen mulainya dari buku ini nih. Karena tahu Ko Dondi, udah gitu ternyata beliau banyak terinspirasi dari ini Syekh Ahmad Didat. Akhirnya juga banyak yang motongin video Syekh Ahmad Didat. Rahimahullah ya, semoga Allah merahmati beliau sudah wafat. Amin. Dan ini salah satu buku yang beliau hasilkan, The Choice. Langsung dibeli, alhamdulillah udah khatam. Widih, khatam. Udah khatam, ya udah pengen diobrolin dari beliau. Kok ini, kok pasti udah baca. Menurut Koko tentang buku ini gimana nih? Ini bisa jadi referensi nggak buat bahasan? Untuk kalau pengen kenal tentang Al-Quran dan kitab-kitab Nasrani ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi sebelum kita ngobrol, ini ngopi dulu dong. Oh iya dong. Iya dong. Ini ada kopi dari 7 Billion Cafe. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak yang punya udah ngirimin. Minum dong. Udah habis satu tadi kok. Lagi dong. Ya. Terima kasih banyak ya kiriman kopinya, Masya Allah. Kita coba dulu ya. Ini kalau nggak salah nih kopi yang dari Brasil nih. Oh ini bukan, ini aren. Kemarin kita ke sono, Den. Iya. Cobain, waduh makanannya dan kopinya ternyata mantap. Nikmat, alhamdulillah. Berkah dari orang solih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, ini saya lagi pegang kopi apa nih? Ini kopi ya, bukan teh ya. Ini namanya kopi manual brew ya. Coba kita cobain ya. Apa rasanya nih? Bismillah nih. Less sugar nggak nih? No sugar. Oh, no sugar. Agak aneh tapi enak loh. Bener. Tambah ya. Agak nano-nano tapi asik rasanya ya. Nah, kopi ini manual brew nih adanya di mana? Nih, 7 Billion. 7 Billion Cafe adanya nih di Depok 2, daerah Depok 2 ya. Buat teman-teman yang di Depok dan sekitarnya boleh mampir ke sini, wajib. Bukannya dari jam 7 pagi, coba bayangin ya. Emak-emak yang baru pulang antrean sekolah aja main di sini. Ya, jadi ini namanya 7 Billion Cafe. Kopinya mantap ya, nggak semuanya mungkin belum ngerasain. Ternyata juga ada kopi yang diimpor, kopi yang di lokal juga ada. Ini juga mantap rasanya. Nah, enaknya sambil minum kopi ngapain? Nih. Aduh, ngiler nggak sih? Ya, boleh ya dilihat ya. Nah, coba buat teman-teman yang di Depok dan sekitarnya, boleh mampir di Cafe 7 Billion ya, cobain mantapnya kopi di Cafe 7 Billion. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, jadi mau ngobrolin apa? Buku The Choice. Iya, sambil saya nanti ada banyak pertanyaan lagi juga kok. Siap, weh. Ini buku sih kalau bagi saya sih ngebuka banget ya, karena biasanya kalau kita ngobrolin tentang saya untuk bekal sih, karena kan memang sejauh ini banyak berkecimpungnya memang kajian yang murni kajian Islam ya. Tapi kan banyak teman-teman dari sekolah dulu Katolik kok, yang dia akhirnya nanya-nanya. Sejauh ini sih memang senjata saya, karena patokan mereka, ya kita susah sih mau ngedebat si Ko Denis misalkan. Kenapa?
ya gue dititipi dunia juga lah. Ya jadi ketika akhirnya oh iya tuh gua ketika ditanya ya gue bisa begini ya karena Islam. Lu mikir gimana untung, gue mikir gimana jadi manfaat buat orang. Jadi gue nggak mau bohongin orang, gue jujur, gue nggak mau riba dan segala macem. Jadi nggak bisa didebat sih untuk disitunya. Tapi kan ujung-ujungnya biasa nanti akan bertanya. Nah, kan ujung-ujungnya pasti nanti literaturnya kan gue pakainya Quran, dia pakainya kitab suci masing-masing. Berarti kan nanti akan ada bahasan kitab suci siapa nih berarti yang benar. Nah, gua nggak ada rujukan tentang itu, akhirnya nemulah kitab yang ini nih. Oh, ini dikupas ternyata di sini. Begitu. Nah, alhamdulillah nih, saya juga berarti senang nih ya. Gue senang nih berarti nih si Denny Slim mau baca buku The Choice itu berarti dia juga mau jadi kristolog kayaknya nih. Widih. Nambah ilmunya kok istilah. Tapi ya, nah ini Dan. Ya. Ini kan bukunya almarhum Syekh Ahmad Didat ya. Ya. Kalau mau istilahnya mau lebih komplit, harusnya sebelum baca ini, baca buku yang dibaca sama almarhum Syekh Ahmad Didat sebelum dia jadi dai. Iya. Nah, ini ya? bukunya. Bentar, Ya, gua ambilin. Ya. Ini buku Isharul Haq. Ini adalah buku yang almarhum Syekh Ahmad Didat baca setelah dia dibully oleh misionaris-misionaris. Oke. Setelah dia baca ini gantian dia kejar-kejar tuh misionaris buat diajak debat itu. Ini disebut di kajiannya Syekh Ahmad Didat atau kau tahu dari orang lagi? Disebut. Bang? Disebut. Disebut. Ini Beliau baca diceritain. ini. Diceritain sama almarhum Syekh Ahmad Didat bahwa dia membaca buku ini ketika dia bongkar-bongkar di tempat kerjanya dia. Oke. Gitu ya. Berarti ini di buku sepuh ya? Oh, ini buku udah lama sekali ya berarti ya. Jadi setelah baca buku ini, beliau menjadi dai, menjadi pendebat Muslim dan dia berdebatnya memang dalam lintas iman gitu ya. Baru setelah dia berdakwah, baru dia tulis buku dia sendiri yang judulnya The Choice gitu. Ini luar biasa, ini sangat-sangat inspiratif. Mudah-mudahan teman-teman kalau yang berminat untuk belajar kristologi ya ini wajib gitu dibaca ya. Karena tadi saya juga tanya teman-teman bahwa di Indonesia tuh ada nggak sih kayak kuliah khususnya kristolog, dan sejauh ini ternyata katanya baru ada satu. Ada. Itu pun yang ngajar Kodondi. Ya, ngajar Kodondi di sini. Dan mahasiswanya disuruh datang ke sini. Ya. Jadi Iya. ternyata kalau pengen belajar gitu lebih dalam ya istilahnya kalau orang pengen masak ada kuliah masak ya. Iya. Ini belum ada nih wadahnya. Dan alhamdulillah kita di Indonesia di TTP ada Kodondi dengan ini literaturnya. Jadi ya di sini kita bahas ini ya. Saya udah langsung mau check out nih ada tadi. Jadi nanti tinggal beli ya. Nanti Dennis kalau udah baca ini sama baca ini, Tetap ngobrol lagi. Udah sama aja kayak Ustadz Ahmad Didat lah gitu. Alhamdulillah. Oke, jadi mau diobrolin apa nih? Dari konsep apa dulu? Pertama kok sebetulnya kan Kodondi lebih tahu Syekh Ahmad Didat duluan atau mulai ada pertanyaan sendiri dalam hati sebelum Kodondi masuk Islam? Oh gini, tahun 2012 nih gue inget nih. Mulainya 2012. Kan udah mulai kuliah berarti. ya, udah mulai zaman YouTube nih. Iya. Nah, waktu itu di YouTube tiba-tiba ada kalau zaman sekarang kita sebutnya apa FYP gitu lah. Iya. For your page gitu kan. Nongol videonya almarhum Syekh Ahmad Didat lagi debat sama pendeta Stanley Schwab. Iya. Yang mana almarhum Syekh Ahmad Didat minta pendeta Stanley Schwab itu untuk buka di kitab dia. Oh, yang 100% sama ya. Ya, yang identik. Yang identik. Itu adanya kalau nggak salah di satu Raja-Raja atau dua Raja-Raja. Ini, dua Raja-Raja 19, Dua Raja-Raja satu lagi Yesaya 37. Betul. Plek ketiplek persis sama. Nah, almarhum Syekh Ahmad Didat bacain dari Yesaya 37. Ya kan? Ternyata sama persis. Si pendeta Stanley Schwab nggak tahu bahwa almarhum Syekh Ahmad Didat itu baca dari Yesaya 37 gitu. Iya, beliau si pendetanya bacanya dua Raja-Raja. Betul, dicek di situ. Waktu itu, gue sebagai orang Kristen, gue juga kaget. Ketika gue melihat, loh, kok ternyata ada begini gitu ya. Gue yang dari kecil udah pegang Bible, malah gue nggak tahu ada hal seperti itu. Oke. Jadi dari situ, gue mulai nonton semua videonya almarhum Syekh Ahmad Didat sambil pegang Bible. Yang mana yang paling mengusik? Ini yang paling musik. Paling musik. Yang paling musik ini. Yang kedua, tentang apa? Tentang ayat-ayat yang tidak otentik. Iya. Tidak otentik tuh gue masih ingat tuh Syekh Ahmad Didat almarhum tuh kalau ngomong apa? Ayat ini fabrication, ayat ini concoction gitu. Jadi karangan atau tambahan atau sisipan. Gue kan bengong. Dari kecil gue di gereja gue baru denger. Di Bible gue katanya ada ayat tambahan, ada sisipan. Bahkan Yang ada ayat ditambah, ada yang pinjaman. dikurang. Bahkan ada ayat pinjaman. Bisa minjem ya ayat ya. Pinjem tapi nggak dibalik-balikin. Dan
Oke. Gimana ceritanya? Nah, jadi setelah gue dengar begitu kan gue malah jadi pengen cari tahu. Oke. Bener nggak apa yang dia omongin gitu kan? Mm-mm. Gue sambil nonton, sambil pegang Bible, gue sambil riset sendiri. Nah, Mulai ditandain tuh, ditempelin halaman ini kuning. lu tahu nggak kertas post-it Iya, ya? yang Yang tinggal ditulis bisa dilepas stempel kan? iya. Dulu gue punya meja kerja gede, isinya post-it semua tuh. Itu ayat-ayat yang disebutin sama almarhum Syekh Hamid Didat. Iya, Ya, yang dianggap bermasalah. Terus akhirnya setelah gue riset, akhirnya gue nemu jawabannya malah dari kalangan Kristen sendiri. Jadi ternyata di dalam Kristen itu ada kayak semacam, ini terlepas dari denominasi ya, Iya. tapi ini ada dua kelompok yang disebut, yang pertama apa? Konservatif. Kalau konservatif mereka membuat atau menerjemahkan Bible itu apa adanya. Plak-ketiplak apa adanya. Dari apa yang disusun oleh orang-orang sebelumnya. Satu lagi dari kelompok yang namanya kritik teks. Yang kritik teks ini mereka maunya menerjemahkan dari dokumen-dokumen yang paling tua, yang lebih dekat dengan narasumber Yesus gitu. Oke, jadi kalau yang konservatif ini mereka bisa pakai Bible yang misalnya disusun tahun abad 16. Kalau yang kritik teks mereka maunya yang ambil dari abad 4 gitu. Yang paling awal Masehi, banget. lebih awal, lebih dekat dengan Yesusnya. Dari sini gue baru tahu ternyata di sini ada ayat-ayat yang di sini nggak ada, di sini ada. Gitu. Seberapa banyak kok? Lo kalau di Perjanjian Baru yang gue Ibaratkan tahu, kayak Perjanjian Baru kan seginian gitu Ya. kan, yang udah nyatu ya, Ya. lama dan baru. nah kan kita Namanya- harus bisa bedain lagi nih. Iya. Di kitabnya mereka itu kan ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya. Yang gue tahu di Perjanjian Baru aja, yang sudah jelas-jelas itu adalah tambahan, itu belasan. Belasan ya. Ini ngomongin ayat yang tambahan loh ya, Iya. belasan. Belum lagi tentang apa namanya, yang cerita-cerita, Iya. ayat-ayat tambahan yang apa ya, untuk melengkapi doktrin Kristen itu harus ditambahkan. Kalau nggak ditambahkan, doktrinnya nggak lengkap. Buyar. Ya. Kalau di Perjanjian Lama ada sebagian, tapi nggak banyak ditambahkan. Tapi di luar daripada itu ternyata baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ini ternyata dapat ratusan kontradiksi. Ketentuan di situ berarti nggak sesuai ya. Di sini bilangnya apa, di ini bilangnya apa. Iya, jadi menceritakan sesuatu yang sama, tapi di surat yang ini ceritanya begini, yang surat lain ceritanya lain gitu. Ya, kontradiksi itu macam-macam. Bisa dari susunan ceritanya berbeda, bisa dari angka-angkanya yang berbeda, bisa tokohnya sama. Tokohnya sama, lagi ngomongin tokonya Ceritanya sama. beda tapi. Ceritanya bisa beda, angkanya bisa beda gitu. Oke. Ya. Iya. Kalau ada lagi, kalau angka ini bisa dibagi lagi. Ada lagi yang satuannya berbeda. Oke, tapi kalau satuan berbeda, itu kan berarti kan ada yang namanya konversi. Unit zaman dulu sama unit zaman sekarang kan mungkin Ya, beda-beda. kalau di Islam ada so, ada mud. Betul. Sekarang pakainya kilogram dan gram. Nah, sekarang kita tahu misalnya kalau untuk satuan air apa, ada kita pakai liter, Iya. Amerika pakai galon. Zaman dulu bangsa Israel pakai namanya istilahnya bat gitu. Kayak mata uang Bangkok gitu. Iya, Thailand. Jadi ingat Bangkok nih. Baru dari sana beliau. Ya, jadi kalau satuan-satuan seperti itu kita nggak bisa anggap itu kontradiksi. Oke. Karena itu adalah sebuah konversi. Konversi. Saya akhirnya menyusun kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam Bible itu, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, total kurang lebih 275 itu yang sudah tidak bisa direkonsiliasi lagi. Waktu lagi nyusun masih belum Islam. Sudah, kalau Udah, pas nyusun udah aja. Nah, jadi ketika mempelajari ulang Bible berdasarkan video-videonya almarhum Syekh Hamid Didat, kan saya sambil riset. Iya. Ketika riset bahan udah dapat, semua dikumpulin, baru setelah itu udah clear nih bahwa di dalam kitab saya ternyata banyak ayat-ayat yang bermasalah. Baru saya nonton video-videonya Dr. Zakir Naik. Iya, ditambahkan sains ya. Nah, ketika Dr. Zakir Naik berceramah kan banyak dia menceritakan tentang Quran dan sains, ya Iya. kan? Nah, di situ saya juga nggak bisa nolak ya, kalau begitu kan Quran itu pasti bukan karangan Nabi Muhammad gitu. Iya, sesuatu Itu yang aja. baru diketahui baru-baru ini tapi sudah disebutkan oleh Islam, oleh Itu. Quran, oleh Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Betul. Jadi dari situ gimana caranya kita menolak bahwa ini karangan manusia gitu? Nggak bisa. Ini pasti karangan yang menciptakan langit, bumi dan manusia gitu kan. Karena dibenarkan sama ilmuwan zaman sekarang. Iya. Gitu. Nah, dari situ akhirnya baru 2014, 25 Juli 2014 gue bersyahadat. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, setelah itu karena gue takut ditanya-tanya sama keluarga besar, Iya. gue jadi tetap mempelajari tuh kekristenannya juga, Quran Islami juga.
Maksudnya apa? Supaya nanti kalau gue ditanya gue bisa jawab gitu. Waktu itu umur berapa berarti kok? Udah si cap lebih. Oke. Nah. Iya. Ketika gue udah istilahnya gue siap-siap untuk supaya kalau ditanya gue bisa jawab, dari semua keluarga besar gue yang tanya cuma cici gue doang. Cuma cici gue doang. Lu kenapa masuk Islam gitu? Yang lain bodo amat. Yang nyokap, nyokap udah nggak ada waktu itu. Yang apa namanya, yang ii segala macam, yang encek, itu nggak ada yang nanya semua. Yang sepupu nggak ada yang nanya cuma cici gue doang. Lu kenapa masuk Islam? Gue bilang, gue mau ikut Yesus. Kaget dia. Iya, Hah? iya. Kan selama ini kita Tapi ikut itu Yesus. betul jawabannya. Jawaban yang sangat simpel kan. Tapi buat dia nggak make sense. Kenapa? Karena selama ini orang Kristen merasa pengikut Yesus. Iya, Oke. itu yang kudu dilurusin sih. Nah, terus dia bilang, kan selama ini kita ikut Yesus. Gue bilang, kagak, selama ini lu ikut Paulus. Gue bilang gitu. Bahkan ada yang nggak tahu Paulusnya itu siapa dan gimana. Iya. Juga itu baik yang... Ya, jadi rata-rata orang Kristen itu kan taunya pengajaran Kristen kan hanya dari gereja. Ya. Gereja mengajarkan ke jemaatnya itu kebanyakan sebagian dari ajaran Yesus, tapi lebih banyak dari ajaran Paulus. Ya, kalau oke lah, Yesus juga ada yang diikuti ajarannya, misalnya kasihilah sesamamu seperti Ya, kamu mengasihi gitu-gitu. seperti kamu mengasihi diri sendiri. Oke, itu kan umum gitu kan. Umum. Tetapi orang Kristen nggak sadar konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus sama konsep ketuhanan yang diajarkan Paulus ini juga ada beda nih. Terus konsep keselamatan Yesus dan konsep keselamatan Paulus ternyata juga beda. Itu yang orang Kristen nggak sadar. Dan akhirnya itulah yang sebetulnya disebut ajaran gereja ya, Betul. bukan ajaran Kristen. Betul. Sehingga akhirnya, kalau saya sih mikirnya gini sih kok, kita ibarat main komunikata dulu ada kuis tau. Ya, Saya bisikin ke orang bikin ke belakangnya, Terusin. 10 orang aja, itu Ya, beda loh di ujung. pasti. Tempatnya sama, 10 orangnya masih kumpul di situ. Pasti. Iya. Ini apalagi, ya Allah, berapa abad begitu Ya. kan. Nah. Yang di 4 Masehi itu kok, abad keempat Masehi, Heeh. itu juga udah ada tambahan atau pengurangan? Atau sebetulnya itu masih Nggak benar-benar... usah di abad 4, abad kedua udah ada. Pernah dengar ayat begini nggak? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Heeh. Itu ayat tambahan di abad kedua. Sudah ditambahkan Sudah ada di yang abad kedua. nambahin. Oke. Akhirnya sampai kalau mulai nyelidikin itu siapa yang nambahin atau dari mana, sampai akhirnya terkumpul yang sekarang itu, kan akhirnya ngegali kan. Iya. Kalau nggak tahu nanya ke siapa waktu itu kok? Waktu itu kan masih Google ya. Iya. Ketika di Google, topiknya kita ketik, kan yang muncul kan website-websitenya. Iya. Nah kan satu-satu gua harus buka, harus baca setiap website. Ya kan? Kalau sekarang kan enak, lu ketik di AI, atau Gemini, atau DeepSeek, Iya. dari isi udah semua dirangkum, website itu sudah dirangkum. Lu bacanya udah jadi satu artikel gitu loh. Iya, Zaman dulu kan nggak, gua masing-masing harus gua buka. Iya. Nah, nanti ini disebutin di buku mana, bukunya gua beli. Ini disebutin buku mana, bukunya gua beli gitu. Sampai terkumpul itu tuh semua tuh. Ada yang Iya. macam-macam tuh, ada yang tanah dan ternyata tanah itu singkatan. Nah, bukan tanak nasi ya. Heeh. Akhirnya, ketika kita belajar ulang Kristen dan Islam, kita mau nggak mau harus belajar agama Yahudi juga. Oke. Karena kalau kita belajar sejarah terbentuknya agama Kristen, nggak bisa lepas dari Yahudi. Nah, berarti dengan kata lain sebenarnya, kan sering dengar mungkin kan, Yesus orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi. Iya, Betul kan? kan Nabi Musa. Bahkan Paulus pun juga sebenarnya orang Yahudi, bangsa Israel. Cuman blasteran gitu. Blasteran, oke. Bapaknya dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Oke. Tapi kan dia masih tetap pelaku Taurat gitu hitungannya. Jadi ketika kita mempelajari sejarah terbentuk agama Kristen, nggak bisa lepas dari agama Yahudi. Jadi kalau boleh dikatakan Kristen ini sebenarnya adalah pecahan dari Yahudi, tapi hasil dari budaya Helenistik gitu atau budaya Helenisme. Pernah dengar Helenisme? Jelasin lagi kok. Yunani. Ya nani Di Yunani ada dewa siapa? Iya, banyak dewa-dewa kayak Dewa Zeus. Zeus, ya. Dewa Zeus ini Jadiin dewa dianggapnya slot gitu. Dewa. Nyambung nih kayaknya nih sama judi nih kayaknya. Zeus tuh. Ya, orang Yunani itu dari kira-kira tahun 322 sebelum Masehi itu kan menguasai daerah Mediterranean. Mediterranean. Ya, Eropa Selatan sampai Turki, terus bawahnya Persia, Palestina, Mesir. Ini satu daerah Mediterranean ini dikuasai oleh Yunani, Alexander Agung lah. Ya, Alexander the Great. Alexander Agung ketika menguasai daerah ini kan membawa budaya
Helenisme. Iya. Helenisme itu di Yunani mereka mengenal ada satu dewa yang supreme yaitu dewa Zeus yang Di laut dianggapnya nih Poseidon. dewa celamitan gitulah. Celamitannya apa? Banyak anak. Iya betul. Anaknya 100. Iya, diceritain di Percy Jackson juga kan ada punya. Ini nyambung lagi nih. Punya anak dari Dewi ini, anaknya nanti ada yang namanya Hermes. Punya anak dari Dewi ini ada namanya anak dari Dionysus. Iya. Nanti punya anak dari manusia, punya Hercules. Iya. Punya anak dari manusia lain, Perseus dan begitulah. Itu Iya, sistem kepercayaan dan budayanya Helenisme. Nah, budaya ini kan otomatis selama ratusan tahun itu kan diikuti oleh orang-orang yang tinggal di daerah situ. Iya. Orang-orang Israel yang tinggal di daerah Palestina dan Mesir, mereka juga mau nggak mau hidup di bawah hukum, di bawah budaya Helenisme. Iya. Oke. Campur lah. Campur. Yunani itu menguasai di Palestina dari 322 sampai 63 sebelum Masehi. Habis itu diganti oleh Romawi. Iya. Romawi juga bawa budaya yang serupa. Heeh. Kalau di Yunani ada dewa Zeus, di Romawi ada dewa siapa? Jupiter. Jupiter. Dewa Tapi belum Katolik waktu itu Romawinya ya. Belum, pagan itu sebenarnya pagan. Dewa Jupiter juga sama, punya anak cuman nggak sebanyak dewa Zeus gitu. Iya. Oke. Kepercayaan Yunani yang dewa-dewa ini kan juga sudah banyak orang zaman dulu yang sudah menulis, ditulis dalam sebuah novel gitulah cerita, Iya. ya nanti itu bagian belakang ya. Jadi orang-orang bangsa Israel yang hidup pada zaman itu, sebagian masih tetap mengikuti hukum yang disebut dengan hukum Tauratnya Yahudi, tapi sebagian karena sudah hidup beratus-ratus tahun di bawah budaya Helenisme, ini yang mempengaruhi timbulnya agama Kristen. Oke. Jadi Kristen itu tetap menggunakan kitabnya orang Yahudi yang Taurat, ya atau yang Tanakh, tetapi dicampur dengan budaya Helenisme. Oke. Oke. Mereka nyusun akhirnya dijadikan kitab sendiri juga. Iya, jadi yang perjanjian baru itu sudah terpengaruh oleh budaya Helenismenya Yunani, sudah terpengaruh oleh paganismenya Romawi. Kenapa? Karena di dalam perjanjian baru akhirnya kan timbul pemahaman atau ajaran bahwa Tuhan itu punya anak dari manusia, yang itu yaitu Yesus, yang disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, punya sifat ilahi, ya kan? Terus selain itu, di situ ada sistem penebusan atau keselamatan dengan cara menebus dengan manusia, dengan darah manusia gitu. Di kitab Yahudi ada juga konsep penebusan dosa, tapi harus dengan darah hewan. Nggak ada konsep darah manusia, nggak ada. Di perjanjian baru harus dengan konsep darah manusia, yaitu Yesus. Jadi Yesus dianggap menggantikan hewan korban yang di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama bangsa Israel mengorbankan hewan untuk menebus dosa, digantikan dengan Yesus. Di pagan juga ada begitu. Paganisme juga ada ajaran yang serupa. Mereka juga harus mengorbankan manusia ketika mereka tertimpa bencana misalnya gitulah. Iya. Ini Yesusnya dianggap menggantikan hewan korban di perjanjian lama, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Iya. Mirip kan? Iya. Tapi yang di perjanjian lama ini menebus dosanya untuk dosa yang tidak disengaja. Oke. Kalau orang punya dosa tidak disengaja, mereka nebusnya dengan cara mengorbankan hewan. Dan itu macam-macam lah, ada urutannya lah. Kalau lu punya duit, pakai lembu atau sapi. Duit lu kurang, bisa pakai kambing atau domba. Lu kurang lagi duitnya, bisa pakai sepasang burung tekukur. Lu nggak punya duit bener-bener, bisa pakai 1/10 eva tepung untuk dosa yang tidak sengaja. Tapi kalau dosa sengaja gimana caranya? Cuman satu, bertobat. Di perjanjian lama nih, Yahudi nih perjanjian lama. Kalau dosa lu disengaja, bertobat. Dengan bertobat selamat gitu. Ya, itu konsepnya. Dan di seluruh perjanjian lama tidak ada konsep Tuhan mengizinkan manusia mengorbankan manusia lain. Itu nggak ada. Iya, nanggung dosa. Nggak ada ya. Nggak ada. Di perjanjian baru, tiba-tiba timbul konsep Yesus yang mati di atas kayu salib itu menebus dosa manusia yang lain. Itu Paulus yang bikin. Paulus yang bikin. Yesus dianggap sebagai Tuhan juga. Iya. Kalau Tuhan di sini tidak mengizinkan atau menganggap orang yang mengorbankan manusia itu sebagai kejijikan, terus di perjanjian baru Tuhan yang sama dianggap malah mengorbankan diri sendiri atau anaknya, berarti Tuhan yang di perjanjian lama pelin-pelan atau gimana gitu? Iya. Itu aja kan. Ini kan kita harus ngambilnya satu global ini nih. Gitu. Itu yang terjadi dalam Kristen. Iya sih. Iya nggak? Mungkin sama. Kalau kita hanya melihat ayat-ayat di perjanjian baru ngomongin Yesus Tuhan atau bukan, itu pada ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Iya. Tapi kalau kita bisa membandingkan dengan Yahudi, konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya,
apalagi ada konsep Mesiasnya, baru kelihatan. Kita ngejauh dikit, tapi kelihatan semua gitu depan kita. Konsep ketuhanannya di dalam Perjanjian Lama itu ada ayat-ayat begini, Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Di Keluaran, kayak gitu. ya Keluaran 33:20, tidak ada yang tahan memandang wajah Tuhan. Iya. Keluaran 9:14, tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Satu Raja-Raja. Masih ada tauhidnya sebetulnya. Ya kan? Iya. Ini ngomong nih, saya tahu ini. Satu Raja-Raja 8:27. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Segitu langit begitu luas, segitu besar, tapi tidak cukup bagi yang maha besar. Tuh, ya kan? 2 Samuel 7:22. Tuhan itu besar. Ya. Masih ada mirip-mirip nggak sama Islam? Iya. Kita menyebut Allahu Akbar, langit ada 7 dan sebagainya. Iya. Mirip kan? Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Mirip kan? Iya. Ketika keperjanjian barunya Kristen, tiba-tiba Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang maha tahu, tiba-tiba jadi Yesus. Iya. Yang tidak maha tahu, tidak maha baik, Bisa mati. Bisa Walaupun mati. mereka percayanya tidak mati. mati. Mereka harus percaya Yesus mati. Karena kalau enggak runtuh semua itu ya. Betul. Kristen harus percaya Yesus mati. Kalau nggak mati, bukan Kristen. Iya, kalau nggak mati ya yang nembus dosa mereka berarti selama ini siapa? Betul. Jadi, walaupun mereka harus percaya Yesus mati, tapi kan mereka juga percaya Yesus bangkit Iya. di hari ketiga. Iya. Dengan bangkitnya itulah makanya mereka menganggap dosa mereka sudah ditebus. Oke. Pertanyaan lagi, Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Iya. Ada yang ngebangkitin berarti kan? Ternyata ada yang ngebangkitin. Yang ngomong siapa? Paulus. Roma 10:9. Jika mulutmu percaya Yesus adalah Tuhan, yang sudah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, baru kamu selamat. Berarti Yesus nggak bangkit sendiri sebenarnya. Dibangkitkan pasif, kalimat pasif. Kalau dia dibangkitkan, berarti ini ada Bapa, ini ada Yesus, yang katanya sama-sama satu Tuhan, yang satu membangkitkan yang lain, dianggapnya Yesus bangkit sendiri, whatever lah ya konsepnya ya. Jadi rujit kok. Curujit. Rusak melejit. Jadi iya pusing jadi. Bener kan? Iya. Akhirnya ada juga nanti apa? Ketika Yesus dibaptis, diceritain di Perjanjian Baru nih. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, turunlah Roh Tuhan dalam bentuk burung merpati, di langit ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Ini ada berapa Tuhan? Secara mental picture manusia, nongol bareng begitu, kan nggak bisa bilang satu. Tapi kalau pendeta tetap bilang satu. Gitu. Ya whatever itu kan hak mereka ya. Jadi dengan cara memperhatikan konsep-konsep seperti itu, kita bandingkan dengan yang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, begitu jelas kelihatan bedanya. Dan tambah banyak pertanyaan jadinya. Betul. Ketika kita khusus pelajari di Perjanjian Barunya aja, kita bisa bedakan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Meskipun kita cuma sekedar baca gitu, langsung tahu. Sekedar baca. Sekarang kalau ada ayat begini gimana? Yesus dikatakan ditanya oleh murid-muridnya, siapa yang terbesar di kerajaan sorga? Yesus jawabnya di Matius 18 ayat 3, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, ini maksudnya yang lagi di pangku, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Ada kalimat begini, coba tolong ditafsirkan lah gimana ceritanya. Kalau kamu tidak bertobat, kamu nggak masuk sorga. Muridnya nanya siapa yang paling besar, Iya. malah disuruhnya tobat. Kalau Iya. kalau nggak bikin salah kan nggak disuruh tobat. Iya. Jadi ternyata bagi Yesus sendiri nanya siapa yang paling besar itu ya kamu Yang antara bertobat, kayak anak kecil. kayak Kalau anak kamu kecil. bukan kayak anak kecil berarti kamu mesti tobat. Betul. Jadi artinya kan untuk masuk sorga kan cuma perlu bertobat. Ya. Gue sering nanya sama orang Kristen yang datang sini. Kalau ada tukang kopi lewat, dengar Yesus ngomong gitu, terus tukang kopi itu bertobat, besoknya mati. Tukang kopi itu masuk surga, masuk neraka. Dengan akal sehat, orang Kristen akan jawab, masuk surga. Ya. You know? Ya. Tapi Yesusnya belum disalib. Iya. Iya. Berarti Runtuh Yesus, lagi. berarti Yesusnya sebenarnya perlu disalib nggak buat dosa manusia. Kalau ada orang bisa bertobat dan bisa masuk surga sebelum Yesus disalib. Simpel kan? Iya. Dan itu sejalan dengan ajaran di Perjanjian Lama, Den. Di Perjanjian Lama ada kalimat begini, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Iya. Ya, basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Iya. Apa Wahyu namanya? kan itu ceritanya kan. Ya kan? Kemudian apa? Belajarlah berbuat baik, berhenti berbuat jahat, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, membela hak anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda.
itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar bukan? Iya, betul. Betul. Betul kan? Betul. Oke. Baiklah, mari kita berperkara, ini firman Tuhan tulisannya. Seandainya dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Seandainya dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berarti orang yang bertobat, dosanya semerah apapun bisa jadi putih. Iya. Gua nanya ke orang Kristen, perlu nggak ada orang yang harus mati di kayu salib untuk nebus dosa kamu kalau ada ayat begini gitu? Iya. Nggak perlu kan? Nggak perlu. Ada lagi ayat di Yesaya 18:20-21. Anak tidak menanggung dosa ayahnya, ayah tidak menanggung dosa anaknya, yang berdosa itu yang mati. Iya. Orang fasik jika dia bertobat dan melakukan ketetapan Allah, dia akan hidup, tidak akan mati. Orang fasik apa? Kan orang yang berdosa terus-menerus kan? Maksiat. Kalau dia bertobat aja selamat gitu. Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat tebus dosa orang fasik itu? Kan nggak ada. Iya. Jadi ada konsep keselamatan yang berbeda. Iya. Tapi Paulus bilang, kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dibangkitkan Allah dari antara orang mati, baru kamu selamat. Kan beda. Nah, berarti antara perjanjian lama sebenarnya sejalan dengan Yesus, yang Yesus tidak sejalan dengan Paulus. Walaupun Paulus mengaku dia mendapat wahyu dari Yesus gitu. Kalau memang begitu ceritanya, kan timbul pertanyaan. Kalau begitu, Yesusnya lupa ngajarin pada waktu dia masih di bumi, atau dia pelin-pelan. Iya, antara dua itu pilihan. Iya kan? Kalau gereja bilang kan, pendeta bilang, kan tidak harus Yesus mengajarkan semuanya pada waktu dia masih hidup. Oke. Tapi yang diajarkan Paulus ini tidak sama dengan ajaran Yesus. Iya, kontradiksi. Yang satu bilang bertobat, yang satu bilang aku Yesus sebagai Tuhan. Itu yang harus kita bisa membedakan. Jadi kalau belajar kristologi, cuman membahas Yesus Tuhan atau bukan, itu pada ujung-ujungnya nggak signifikan gitu. Lo mau tetap menyembah Yesus itu mereka punya hak sendiri. Mereka mau menyembah kompor itu juga hak mereka sendiri. Iya. Kita kan nggak bisa melarang kalau dalam ranah udah berbangsa dan bernegara. Iya, Tetapi kalau bicara ini kok di dalam satu kitab ada konsep ketuhanan dan keselamatan yang berbeda, gimana ceritanya gitu? Di kitab yang sama. Di kitab yang sama. Kayak buku ini tuh benar-benar ini mengupas banget. Kupas semua yang kekurangan, yang ayat-ayat yang sampai disebutkan tidak layak terbit. Betul. Yang plagiarisme tadi, dua surat yang berbeda tapi isinya benar-benar plak-ketiplak persis sama. Iya. Ini sih nemunya di sini sih. Betul. Dan bahkan kadang yang mungkin susah dibilangin juga bisa jadi dia belum ngulik kitabnya sendiri gitu. Dan kan ini mah pernah dapat baca-baca atau info ya. Jadi dulu Paulusnya itu sendiri dia termasuk yang Hawariun itu nggak sih kok? Yang bukan kan? Bukan. Bahkan dulunya sempat kayak istilahnya menentang juga. Betul. Terus akhirnya setelah Yesusnya wafat di kayu salib di zaman itu, dia malah baru nyebarin doktrin yang ajaran yang itu kan. Gini ceritanya. Dia mengaku bahwa dia adalah orang Ibrani asli. Iya. Ya, bapaknya dari suku Benyamin, tapi ibunya dari Tarsus Yunani. Berarti beleseran nih. Iya. Sebagai pelaku Taurat, dia adalah pelaku Taurat tanpa cacat. Oke. Dan dia pernah belajar dengan seorang Rabi Gamaliel namanya. Ya, Rabi Gamaliel itu rabi yang paling ngetop pada saat itu. Jadi nama sekolah gitu. Tapi dia pernah jadi warga negara Romawi yang kerjanya mengejar-ngejar pengikut Yesus. Ngejar-ngejar untuk yang dibunuh ini ya, ditangkepin kan? Ditangkap, dibunuh, dipenjara dan sebagainya lah. Suatu ketika dia mau mengejar pengikut Yesus di kota Damsyik. Di tengah perjalanan di padang gurun, dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya apa? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Menurut Paulus, di tulisan dalam Kisah Para Rasul itu, pasal 9, menurut Paulus itu adalah suara Yesus. Iya. Oke, ini pengakuan. Gitu dia. Iya, pengakuan. Jadi gini, maksudnya gini. Ketika ada cerita orang menerima wahyu atau penglihatan sebagai dasar istilahnya orang yang diikuti ajarannya, itu adalah yang disebut dengan tradisi. Yeah. Kita Islam juga punya tradisi. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hiro. Itu adalah tradisi kita. Mereka nggak bisa komplain apa-apa dengan tradisi. Kita juga nggak boleh komplain dengan tradisi Kristen. Oke? Setelah kejadian itu diceritakan Paulus matanya buta. Terus setelah sampai di Damsyik disembuhkan oleh seorang bernama Ananias. Kemudian setelah itu dia mengaku bertobat dan mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Rasul ini beda dengan rasul dalam Islam ya. Kalau rasul dalam Kristen itu
istilahnya adalah untuk pengikut Yesus. Pengikut Pengikut. Yesus ya, Tetapi, bukan yang terima wahyu langsung dari Allah. Ha. kalau Paulus mengaku menerima wahyu dari Yesus, Mm-mm. mengakunya. Mm. Setelah itu Paulus menjadi pemberita tentang Yesus. Mm. Ya, dia menceritakan tentang Yesus gitu. Jadi Yesus yang begini, sudah begini, kita harus bagaimana gitu. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Nah, yang berkontradiksi lagi dengan ajaran Yesus adalah di Matius 5 pasal 17 sampai 18, Yesus mengatakan, "Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat." Mm. Oke, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Mm-mm. Yang ayat 18 lebih jelas lagi nih. Selama langit dan bumi belum lenyap, Mm-mm. satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Sampai semuanya terjadi. Mm-mm. Berarti kalau dengan kalimat itu, menurut Yesus, hukum Taurat hanya akan lenyap ketika apa? Kiamat dong. Kiamat langit dan bumi selesai. Mm. Di Efesus pasal 2 ayat 15, Paulus ngomong, Yesus yang mati sebagai manusia di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Oke. Oke. Maksudnya apa? Untuk orang Yahudi, kalian tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi untuk orang non-Yahudi, nah ini yang harus kita paham, bahwa Paulus ini mengajarkan ajarannya ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi. Nih, untuk orang non-Yahudi, kalian tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa? Karena Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Nah, ada beda nggak sama Yesus? Beda. Yesus ngomong di Matius 15:24, aku diutus hanya untuk Bukan domba-domba untuk menghilangkan. yang tersesat dari bangsa Israel. Iya. Paulus bilang, aku mengangkat sendiri sebagai rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Dia self-claiming ya diri mereka. Self-claiming. Tapi maksudnya gini, berarti kan kalau gitu kan ada perbedaan nih antara Yesus dan Paulus. Iya. Paulus bilang lagi begini, Roma 5:12. Karena dosa satu orang itu, siapa? Istrinya Adam, yaitu Hawa. Kan dosa pertama tuh dianggapnya tuh, Iya. yang makan buah kuldi katanya. Iya, sekarang. Maka sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam. Ya, Oke. ya. Jadi itu yang disebut dengan original sin, Iya. dosa waris gitu loh. Dosa asal ya. Nah, dosa asal. Jadi dia ngajarin lagi bahwa karena kita manusia sudah berdosa, karena kita Itu tidak, berarti termasuk bayi baru lahir yang belum ngapa-ngapain, udah ngewarisin dosa dari ya, dan manusia yang berdosa ini sudah tidak bisa bersatu dengan Tuhan, maka Tuhan perlu nurunin mengirim anaknya atau anaknya dirinya. Yesus untuk nembus dosa kita, Iya. supaya kita bisa bersatu lagi. Yesus sendiri bilang, kalau lu nggak tobat, lu nggak masuk surga. Sama atau beda? Beda kan? Beda. Mau disama-samain bagaimana ceritanya, bagaimana? Iya. Kan susah. Makanya ketika ajaran Paulus ini sudah diikuti oleh sekelompok orang, terus akhirnya kelompok ini menjadi agak besar, Iya. kelompok ini yang digandeng sama Kaisar Romawi. Nah, kelompok ini ya, akhirnya mereka menjadi kelompok Kristen yang berkuasa. Iya. Yang tadinya dipersekusi malah jadi berkuasa. Akhirnya malah agama Kristen yang baru ini yang diadopsi oleh Romawi gitu. Oke. Dijadikan agama negara. Dua kali. Awalnya tahun 313, agama Kristen ini boleh dianut di Romawi dengan Edict of Milan oleh Kaisar Konstantin. Yang kedua, tahun 380 Masehi, dikeluarin Edict of Thessalonica oleh Kaisar Theodorus. Kristen menjadi agamanya bangsa Romawi. Jadi dua kali ini, yang pertama legal, yang kedua baru jadi agama negara, bangsa gitu lah. Di 813 tadi. Enggak, yang pertama 313, yang kedua 380. 380. Sebelum konsili yang Konstantinopel yang menetapkan Roh Kudus juga Tuhan gitu. Panjang. Ini panjang ya. Ada suatu konsili yang itu yang bikin menyatakan bahwa satu ini ikutan jadi Tuhan. Dua kali ya. Yang pertama konsili 325 Masehi menyatakan bahwa Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Oke. Jadi Yesus Tuhan. Ya, ini belum ada Trinitas nih. Belum. Baru Duinitas nih. Ya karena Bapa dan Dualisme Yesus kan ini, dua kan. Yang kedua baru konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Roh Kudus juga dianggap punya hakikat yang sama dengan Bapa. Baru nih ada Trinitas. Tapi ya antara dua konsili ini pemikiran-pemikiran bapak-bapak gereja memang sudah apa namanya, sudah
sosialisasikan lah gitu istilahnya. Iya, iya, iya. Bahkan ini mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep Trinitasnya. Kalau sebelumnya Paulus mengatakan bahwa seorang istri kepalanya itu adalah suami atau laki-laki. Seorang laki-laki atau suami itu kepalanya adalah Kristus. Kristus kepalanya adalah Bapa. Berarti kan ada beda hierarki ya. Beda hierarki. Ha. Kalau begitu berarti kan Yesus tidak setara dengan Bapa. Iya, kan? kalau kayak gitu. Ha. Di abad kedua nanti ada Bapak gereja namanya Tertullianus. Dia juga bilang Trinitas itu beda pribadi, satu hakikat, tapi tidak setara. Baru di abad keempat oleh Bapak gereja yang lain namanya Athanasius, baru Yesus itu co-equal dan co-eternal. Sama-sama kekal, sama-sama abadi gitu. Kalau di pikiran yang Setara mau gitu. pusing kan kenapa nggak satu aja sih gitu. Nah, Sedangkan dulunya juga ya gitu, masih ada keesaan itu gitu kan. iya. Makin kesini malah makin ya itu dia tadi ya. Jadi karena ada pengaruh itu tadi Helenisme, pertama Helenisme, yang kedua paganisme Romawi, yang ketiga ada satu lagi nih, apa nih? Platonisme. Ajaran Plato. Nah, New Platonisme lah. Ha. Ini juga masuk ke dalam gospel. Ya, jadi pengaruhnya minimal 3 nih yang masuk ke dalam kekristenan. Oke, gitu asal masalahnya teman-teman. Nah, kalau Islam gimana? Terjaga. Islam karena terjaga kemurniannya dalam Quran, ada nggak di Quran istilah bapak, istilah anak? Enggak, Nggak ada kan? enggak ada. Malah Kalau dinyatakan tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, kalau ada istilah bapak, ada istilah anak, lama-lama kan orang akan menuhankan anak. Iya. Karena ada yang tadinya dewa Zeus, ada punya anak ini, si anaknya dianggap setengah manusia, setengah dewa. Iya. Nah, ketiga hal ini, yang Helenisme, paganisme, dan Platonisme, ini diakui sama bapak-bapak gereja di abad-abad awal. Diakui. Yang Helenisme malah diakui di dalam Bible sendiri, yang New American Bible, yang paganisme diakui oleh bapak gereja Justin Martyr, yang Platonisme diakui oleh Santo Agustin. Diakui oleh Diakui. bapak-bapak gereja. Tapi Bapak-bapak gereja. Tapi zaman sekarang, gereja malah tidak mengakui itu bapak-bapak gereja awal. Gitu. Berubah terus gitu jadi. Berubah, jadi berevolusi lah. Gitu. Dan itu dia tadi, kalau ya alhamdulillah Al-Quran itu terjaga, mau ada yang ngubah, ada yang hafal ayat berikut titik komanya gitu ya. Terus tidak ada kontradiksi di dalamnya. Ya ini sih yang malah jadi itu dia malah jadi makin banyak pertanyaan. Dan ini juga pertanyaan Aun nih kok. Kan waktu awal, ya kan saya sekolah Katolik waktu itu ya. Jadi ini sebetulnya Terus sekolahnya apa? TK sampai SMA sekolah Katolik. Mardiwana Di Bogor. Bogor. Oke, terus Mardiwana. Udah gitu kan dulu bahkan disuruh hafalin. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketika Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Widih. Masih ingat? Nah, Berarti dua bapak kami hafal dong berarti dong. waktu nanya, ini nama-nama orang itu siapa sebetulnya kok? Matius itu siapa, terus apa? Setelah nyoba nyari tahu, jadi kan kayak mereka kayak orang yang pernah hidup beririsan dengan Yesus. Terus akhirnya mereka nyampein apa yang mereka tahu tentang Yesus, kisah yang mereka tahu tentang Yesus disampaikan dalam, berarti kan jatuhnya bukan kitab suci atau itu mah testimoni. Gini, ini kita harus pisahkan lagi nih, namanya tradisi dan namanya histori. Ini kita harus pisahkan. Tradisi Kristen yang disebut Matius itu adalah Matius pemungut cukai. Ya. Markus adalah murid Petrus. Udah ada cukai aja zaman itu ya. Karena Romawi. Iya betul. Yang Markus murid Petrus. Yang Lukas tabib dan teman seperjalanan Paulus. Yang Yohanes ini dianggap anak Zebedeus. Yohanes ini murid Yesus. Oke, 4 orang ini. Terus kemudian kan ada kisah para rasul. Kisah para rasul ini dianggap ditulis oleh penulis yang sama dari Lukas. Oke. Setelah itu ada Roma, Korintus, Galatia dan sebagainya. Kan ini surat-surat Paulus. Ada ada 13 yang dianggap surat Paulus. Ya. Dari perjanjian baru itu. Di dalam perjanjian baru. Total kan 27 kitab nih. Iya. 13-nya dianggap surat Paulus. Tapi ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, dari 13 surat itu ternyata yang ditulis oleh Paulus cuma 7. 6 laginya dari. Nah, yang 6-nya ditulis sama siapa? Paulin. Ada Paulus, ada Paulus. Bukan nama cewek ya. Paulin itu adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Oke. Oke.
Terus baru orang yang ngikutin Paulus disebutnya Paulin. Iya, iya, ya, iya. Paulin. Nanti kalau yang mengikuti Yohanes disebut Johanain atau Johanin gitu lah. Oke, oke, Ini istilah-istilah dalam kristologi memang ya. Nanti ada lagi tulisan-tulisan yang disebut dengan rasul-rasul. Ada yang tadi 1 2 3 Yohanes, 1 2 Petrus, Yakobus, Ibrani dan Wahyu gitulah. Yang nyusunnya tahu itu orangnya sebetulnya ya bukan pelaku sejarah, cuman ngeliatin doang, tapi kok tetap disusun jadi satu. Nah, nah ini kita juga harus tahu bedanya penyusunan kitabnya Kristen dan penyusunan mushaf Quran. Kita juga harus bedakan nih, harus bisa tahu nih bedanya nih. Kalau di Kristen, mereka menyusun kitab mereka berdasarkan surat-surat yang sudah ada. Ya. Jadi sudah berbentuk surat-surat nih. Misalnya nih Gospel Matius, Markus, nanti ada Gospel-Gospel yang lain. Ada puluhan Gospel. Sama Bapak Gereja di abad di abad 4 itu dipilih-pilih. Jadi kayak orang Padang jualan baju, dipilih gitu lah misalnya. Yang ini cocok masuk, ini cocok masuk, ini nggak cocok nggak masuk. Bapak-bapak gereja tuh waktu itu jadi kayak ulama-ulama di zaman itu, ulama-ulama mereka. Ya. Oke. Jadi menyusun kitabnya mereka berdasarkan kitab-kitab yang sudah ada, dipilih, masuk ke dalam kitab mereka, itu disebut kanonisasi. Iya. Oke, 3 kali nih. Pertama tahun 362 Masehi di kota Laodicea. Kedua, Sekarang di mana kok itu? di daerah Asia situ Mediterania situlah. Yang kedua di kota Roma, berarti di Romawi ini tahun 384. Ini mereka konsili-konsili ini memilih yang mana yang harus masuk ke dalam, yang bisa masuk ke dalam Bible. Yang ketiga terakhir baru di kota Kartago di Afrika Utara. Tahun 397 baru selesai kanonisasi Bible-nya. Bayangin. 397. Kalau Yesus dianggap disalib kira-kira tahun 30 Masehi, bedanya udah 367 tahun. Iya, baru ada selesai. kitab yang selesai. Tapi di 397 ini juga kitab yang dipilih-pilih dari Bapak Gereja dari Perjanjian Baru itu juga akhirnya dijadikan satu dengan kitabnya Yahudi. Udah ada lama. Kitab Yahudi itu ternyata yang dijadikan satu Ada nama buka koper Kristen. nih. Ya nggak? Ada buka koper nih. Harus buka koper. Nah, kitab Yahudi yang dijadikan satu Denis. Yahudi punya kitab namanya ini, Den. Ini namanya Tanakh. Tanakh, Ya. singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum loh. SM. Berarti kira-kira 5 abad sebelum ada Yesus. Oke. Tuh Yesusnya aja belum ada. Ditulis kan? dalam bahasa Ibrani kayak gini. Nih yang ini Ibrani. Ini beraninya. Ya. Oke. Ini juga sama ditulis dari kanan ke kiri kayak bahasa Arab. Mm-mm. Ada harokatnya juga namanya nikut gitu. Ya. Ini ditulis kira-kira abad 5 sebelum Masehi. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di tahun kira-kira 270 sebelum Masehi. Jadi ini Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ini Yunani begini tulisannya. Sama-sama kayak cacing tulisannya. Ya. Ya. Ini diterjemahkan, ini yang beredar sampai Yesus lahir, sampai Yesus nggak ada. Di abad Septuaginta ya? Septuaginta. Aku udah tahu loh. Tahu pernah tahu ininya. Cuman belum pernah baca full juga. Terjemahan ini ke sini, yang ini akhirnya sebelum menjadi kitabnya orang Kristen, terjemahannya ini diresensi. Ya. Diresensi itu artinya dikritik terjemahannya. Ya. Setelah dikritik oleh Bapak Gereja Origen, Bapak Gereja Lucian, Bapak Gereja Hesisius, baru ini diterjemahkan bahasa Latin oleh Jerome, Santo Jerome. Nah, itu yang menjadi kitabnya orang Kristen pertama kali digabungkan dengan Perjanjian Baru yang Septuaginta menjadi Perjanjian Lama. Tapi kalau dibandingkan dengan ini dan ini, itu terjemahannya ada yang beda terjemahannya. Dari Ibrani ke Yunani. Ada yang berbeda. Kenapa berbeda? Supaya yang ini mendukung doktrin Kristen. Jadi setelah menjadi ini, seolah-olah kitab ini berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Seolah-olah. Iya. Tapi kalau tanya ke orang Yahudi di sini, yang kitab yang Tanakh ini, ada nggak nubuat buat Yesus? Nol, nihil. Gitu. Yang dipercaya sama orang Yahudi yang sampai sekarang tuh yang ini. Yang ini, gitu. Apa teh namanya teh istilahnya kok?
ada Taurat, ada Injil, ada apa tuh? Yang bahkan di dalam ayatnya ada yang mohon maaf ya, Yesus itu Oh, itu di makan Talmud. kotoran Talmud ya. Kalau Talmud apa kok? Talmud itu perdebatan ulama Yahudi yang ditulis dalam sebuah buku. Iya, yang ada ngejelek-jelekin Yesusnya itu. Tapi jangan salah, itu Yesus yang disebutkan dalam Talmud itu belum tentu Yesus orang Nazaret. Oke. Nggak Iya, semua iya, gitu iya, maksudnya. iya, Ya, jadi kita juga jangan membabi buta gitu. Memang pasti akan melewati proses itu gitu. Gua juga dulu begitu. Oh, Yesus direndam di dalam kotoran gitu loh. Iya, heeh. Belum tentu Yesus orang Nazaret gitu. Tanah. Nah, Jadi apa ya, kecenderungan di pelintirnya banyak gitu. Kalau kita istilahnya Islam yang benar-benar sama di zaman sekarang dengan zaman Nabi aja, ketika ada orang yang punya kepentingan entah karena dia menjabat atau apapun itu aja kan bisa dipelintir gitu. Iya. Oh, ini tenang, di dalam Quran boleh segala macam. Qurannya masih tetap sama plek-ketiplek dengan apa yang ada 14 abad yang lalu. Apalagi ya ini ya udah banyak perubahan, udah banyak transliterasi, udah banyak terjemahan. betul. Dan juga ternyata itu sumbernya ya kita pengen bilang wahyu tapi yang cerita orang. Jadi orang pada cerita akhirnya dikumpulin jadi satu. Nah, kalau mau bicara begitu, baru sekarang kita bicara begini. Zaman dulu, zaman-zaman abad-abad awal Masehi, orang itu masih boleh begini. Misalnya gua nulis nih, Oke. gua nggak sebut nama gua, tapi gua sebut nama lu nih. Oh, atau jadi ngatas namain orang. Nah, itu masih boleh. Belum jadi kriminal gitu. Heeh. Oke. Atau lu punya tulisan, gua sadur tulisan lu. Ini juga belum jadi kriminal gitu. Iya, belum jadi plagiarisme. Nah ya, sekarang jangan kaget. Dari 4 gospel di dalam perjanjian baru, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang ditulis duluan yang mana? Ternyata yang Markus. Oke? Yang Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai sebelum bait suci kedua orang Israel dihancurkan tahun 70 Masehi. 10 tahun kemudian, penulis Matius dan penulis Lukas menyadur Markus. Iya, dibahas nih di sini. Nah, Iya. yang di Matius 90% berasal dari Markus, yang Lukas 50% berasal dari Markus. Oke? Yang Matius dan Lukas ini ditulis kira-kira 10 tahun kemudian, berarti kira-kira tahun 75 sampai 80 Masehi. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 90 sampai 95 Masehi, ada yang bilang 100 atau 125. Ini gaya berbahasanya beda banget sama yang 3 ini gitu loh. Ya. Karena yang ini yang 2 menyadur dari Markus, ini 3-tiganya disebut sebagai gospel sinoptik. Tapi kalau Yohanes gaya bahasanya beda sendiri. Iya. Ternyata, bentar ya. Nah, tambah lagi, keluarin lagi. Bentar ya. Nah, ini juga sebagai bukti kebenaran Quran nih, Den. Ini bukti kebenaran Quran nih. Coba apa namanya, Denis buka Quran di handphone, ada kan? Ada. Quran surat Al Imran. Imran surat ketiga ayat. Ya, ayat 78. Coba. Oke. Baca. Tolong. Arabnya sekalian. Nggak usah lah. Ya, langsung aja ya. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Ya. Ternyata dari 4 tadi itu, yang Markus ini itu nyadur novel yang ditulis oleh Homer. Denis lagi aja. Den. Ini sama, penulisnya sama. Ya. Jadi ada penulis novel namanya Homer. Dia hidup abad ke-8 sampai ke-7 sebelum Masehi. Ya, 700 sampai 800 Dan tahun. Markus itu baca Homernya. Penulis Markus menyadur tulisannya Homer. Jadi di buku ini ditemukan ayat-ayat yang ternyata ada Sama. Nih cerita-cerita. Yang udah dilipet ya? Nah, yang udah dilipet-lipet tuh. Nanti bisa dilihat. Nah, nih Odyssey, Homer. Jadi Homer menulis tentang Raja Odyssey. Raja Odyssey itu diceritakan dia berasal dari kerajaan Iliad, membantu temannya Achilles menghancurkan kota Trojan. Ketika dia pulang, itu ceritanya disadur oleh penulis Markus. Jadi Markus menyadur Homer, penulis Matius dan penulis Lukas menyadur Markus. Yang Yohanes menyadur siapa? Salin kuadrat. Yohanes menyadur penulis novel namanya Euripides.
Euripides hidupnya Euripides, heeh. tahun 480 sampai 406 atau 8 sebelum Masehi. Euripides menulis cerita tentang siapa? Dionysus, anak dewa Zeus. Iya. Yesus dan Dionysius. Nah, jadi kalau begitu, 4 gospel yang dianggap kitab suci sama Kristen ini adalah hasil sadur menyadur gitu. Yohanes dari sini, udah gitu Matius sama Lukas itu dari Markus. Markusnya ditemukan bahwa dulu ada novel Homer yang itu ternyata isinya sama kayak yang di Markus, dan ternyata ini secara sejarah ini adalah udah ada duluan. Ya. Nah, yang diambil ceritanya, tapi nama orang dan nama tempatnya diganti gitu. Ada aja yang nemu ya. Pasti ketemu sih celahnya sih. Pasti karena apa? Karena cerita tentang Odyssey yang dari kerajaan Iliad itu dokumennya masih ada. Nah, ya dalam bahasa Yunani kan. Gospel Markus juga dalam bahasa Yunani. Ketika di-compare kok banyak cerita yang sama. Cuman nama orang dan nama tempatnya beda gitu. Iya. Oke. Dapat aja lagi bukunya. Gue lagi mau beli lagi nih. Ntar lebih heboh lagi ntar. Ternyata Lukas dan Kisah Para Rasul juga nyadur juga gitu. Nanti ya. Yang ini dulu lah, ini dulu. Begitu lah. Nah, sampai sekarang ada nggak pendeta berani bantah dia? Nggak bisa, kenapa? Karena dokumen Iliad ada, dokumen Markus ada, bisa dibandingkan sendiri. Iya, saya kalau pengen nyari, mikir, baca sendiri juga. Saya beda, dan dia tadi ya. Nah kalau udah begini, layak nggak disebut? Tadi masalah nyadur menyadur itu tadi kok. Iya. Itu tahu bahwa ini nyadur dari ini apakah ada dokumennya ataukah apa istilahnya itu di googling juga benar-benar Ada buku muncul ini, gitu. ada buku ini. Yang di 4 gospelnya. Iya gitu, bahwa itu nyadur dari mana. Ini ada buku judulnya The Five Gospel. Yang nulis Richard W. Hoover sama Robert W. Funk sama Roy W. Hoover dan Jesus Seminar. Jesus Seminar ini jumlah orangnya kira-kira 90 orang, hampir 90 orang. Jesus Seminar itu orang-orang ini, nih. Mana? Orang-orangnya itu adalah semuanya sarjana-sarjana perjanjian baru. Nih. Kalau lihat titel-titelnya semuanya DD, BA, MA, PhD, sekian banyak orang nih. Yang disebut dengan Jesus Seminar ya, semua titel-titelnya teologi semua. Di dalam buku ini mereka mencoba mencari tahu ayat-ayat di dalam 5 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Gospel Thomas, benar nggak itu perkataan Yesus? Ya. Jadi mereka sendiri ngulik gitu. Ngulik. Nah ini yang orang-orang disebut dengan kelompok kritik teks gitu. Mereka mempelajari gaya bahasa gospel, mempelajari sejarahnya, mempelajari tradisi Yahudi, sampai mereka belajar ke situ gitu. Mereka ngeritik juga kan pasti karena sadar kayak ini entah mereka nemuin kontradiksi atau gimana. Betul. Sampai akhirnya kan mereka ya udah kita cari yuk yang benar-benar wahyu itu yang mana gitu kan. Iya betul. Nah mereka mencoba membedakan mana yang benar-benar dikatakan Yesus, mana yang bukan. Dengan cara apa? Dengan cara mereka memberi warna yang berbeda. Contohnya begini. Oh, jangannya ada Bible yang pakai ditulisnya merah nggak itunya? Karena kalau yang merah itu perkataan Yesus. Kalau yang ditulis merah itu dianggap perkataan Yesus itu dari kalangan Kristen. Oke. Tapi kalau yang di sini mereka mencoba membedakan kalau benar-benar ini dianggap perkataan Yesus, mereka kasih tanda merah. Tapi kalau yang ini kelihatannya dari Yesus lah, tapi masih agak sedikit mungkin keraguan, dikasih warna pink. Tapi kalau ini mungkin perkataan Yesus, dikasih warna abu-abu. Tapi kalau ini nggak mungkin perkataan Yesus, dikasih warna hitam. Okay? Dari 5 gospel yang diperiksa sama mereka, total dianggap yang benar-benar perkataan Yesus cuma 18%. 18%. 18%. Jadi di dalam 5 gospel itu dianggap banyak begini. Si penulis gospel ngarang sesuatu, menaruh perkataan si pengarang di mulut Yesus. Gitu. Jadi dianggapnya Yesus yang ngomong, padahal Yesus nggak pernah ngomong. Bagaimana sarjana-sarjana ini tahu bahwa itu perkataan Yesus, bukan perkataan Yesus itu, ya itu belajar tadi, gaya bahasa, tradisi bahasa,
terus sejarahnya Yahudi dan segala macam. Kan kita di Indonesia pasti punya idiom-idiom tertentu kan. Iya. Di Eropa juga pasti punya idiom sendiri kan. Beda kan idiomnya kan. Iya. Di daerah Iya, Timur Tengah juga pasti punya idiom sendiri gitu. Hal-hal seperti itu juga termasuk dipelajarin. Iya, iya. Makanya kalau kayak ngerti banget bahasa Arab juga dia bisa bedain. Ini wahyu, ini emang sabda Nabi. Karena Betul. beda banget kayak bahasanya. Betul. Nah, sampai di sini mereka juga berani menyimpulkan bahwa 4 gospel yang tadi itu semuanya kan nggak ada namanya. Aku bernama Matius menulis ini untuk siapa kan nggak ada. Jadi 4-4 itu anonim. Nah, dari mana nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjadi nama gospel mereka? Itu diberi nama sama Bapak Gereja di abad kedua. Bapak Gereja yang ngomong, oh ini Injil Matius, ini Injil Markus, ini Injil Lukas, ini Injil Yohanes. Yang ngasih tahu Santo Papias tahun 130 Masehi. Yang kedua, Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Dibahas semua tuh di situ. Semua Iya, dari dikasih sini. tahu. Asal mau ngulik ya, dibaca ya. Jadi kalau mau bicara kristologi itu ternyata juga jauh gitu, luas gitu loh maksudnya. Ya karena celahnya banyak banget kok, banyak Banyak. banget bedanya. Kita istilahnya baca yang udah bener plek ketiplek ada beredar sekarang dibeli di toko buku. Iya. Ini kenapa yang di sini bilangnya begini, yang di sini bilangnya begini, Gitu. beda. Ya setelah dicari-cari, dikulik-kulik, ya itu dia. Ah, Gimana cara main komunikata ribuan tahun terus tetap sama semua, Betul. dan di dalamnya ada sekian banyak kebutuhan, dia lagi berkuasa di saat Kepentingan. itu, udah ada kepentingan dan lain-lain. Terus akhirnya kita ketiplek ngikutin yang sekarang kan sama. dulu ketika gua mempelajari ini semua, ketika gua mempelajari Islam, gua menggunakan standar yang sama dong. Apa yang dulu gua pakai standar untuk mempelajari ulang Kristen, gua pakai untuk mempelajari Quran. Ternyata jauh berbeda. Dari penyusunannya itu berbeda. Kalau di Kristen tadi menggunakan istilah kanonisasi, dipilih dari kitab-kitab yang sudah ada. Kalau di Quran kan apa? Berdasarkan hafalan. Betul kan? Sudah ada timnya yang dipimpin oleh sahabat Said bin Sabit. Dia yang memimpin tim untuk menerima ayat-ayat yang disimpan oleh para sahabat yang lain. Di hafalan mereka. Punya standar kan? Harus ada 2 saksi. Lafaznya benar. Ya, Istilahnya mutawatir saksinya gitulah. harus sikoh. Baru masuk ke dalam mushaf Quran. Iya, ya, itu sesuatu yang tidak dimiliki di agama lain ya izinnya. Betul. Kalau saya qadarullah beres dari yang Darut Tauhid, kuliahnya jurusan hadis. Nah, Oh. itu kan untuk supaya tahu nih ini hadis tuh sahih atau enggak. Itu dia punya ilmu untuk mencari tahu bahwa dari periwayat kayak Imam Bukhari itu enggak sejaman dengan Rasul. Maka Imam Bukhari itu punya guru itu ada ilmunya untuk mencari tahu mereka tuh betul nggak ngomong itu. Betul. Ada kitab-kitabnya pula kan? Si perawi-perawi ini siapa yang disebutkan dalam hadis itu kan juga ada kitabnya. Ada kitab sejarahnya. Siapa orang ini, Siapa kapan hidupnya lahir, seperti hidupnya apa, seperti apa. gurunya siapa saja, Betul. ibadahnya seperti apa. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Dan gitu tahu-tahu ditemukan ada riwayat yang meriwayatkan isinya plek-ketiplek sama, tapi tahu-tahu dia beda tempat, beda orang, beda jalur sanad. Oke, berarti nambah 1 riwayat. Ya, dengan akhirnya nanti sekian banyak masa mereka bersepakat bohong semua, tempatnya beda-beda, mungkin. tahunnya beda-beda, tidak mungkin. Iya. Maka jadilah tadi naik mutawatir. Betul. Wah. Berarti kalau begitu, ketika kita ngomong 4 gospel yang tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berdasarkan standarnya ilmu hadis, ini masuk hadis apa? Aduh, udah itu. 3M, munkar, maudu, atau matruk. Atau matruk. 3M udah. Nah guys. gitu. Iya, doif aja enggak itu loh bahkan. Iya. Doif aja kalau di dalam Islam ya, untuk hadis doif itu boleh nggak diamalkan? Boleh, asal syaratnya 1, tidak berbicara tentang halal haram. 2, tidak berbicara tentang sifat-sifat Allah. 2, dia tidak terlalu bertentangan dengan yang ketiga, tidak terlalu bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Jadi ada yang hadis yang lain sahih dan isinya mirip, tidak bertentangan, berarti tidak syadz ya. Dan dia juga berada di bawah hadis yang lain yang juga sahih. Yang keempat terakhir, tidak dianggap perawinya pendusta. Yang terakhir, boleh hanya untuk fadilah amal, bukan untuk masalah akidah. Itu aja doif tuh ya. Itu doi. Nah ini kalau begini caranya dengan standar ilmu hadis kan berarti doif aja enggak gitu. Doif aja enggak. 3M udah. 3M udah. Matruk, munkar, sama maudu, palsu. Nah itu. Jadi maksudnya gini,
ketika kita berdialog atau berdebat, ngomongin Yesus Tuhan atau bukan, itu adalah suatu hal yang memang ya sudah umum lah. Tapi kalau kita bisa membuktikan kitab kamu nih, ini sebenarnya golongannya Maudu misalnya gitu, dan kita bisa membuktikan, berarti kan kita punya standar yang beda sama mereka nih. Nah, tinggal mereka jujur mau mengakui apa enggak, udah gitu aja. Di hadis juga ada itu tuh, tadi yang juga menjadi penjelasan terkait tadi ya, Al-Maidah yang tadi Ali Imran yang tadi dibacakan. Dulu kan Nabi pernah bertanya bahwa di kitabmu itu kepada orang-orang Yahudi ada enggak tentang masalah rajam, dan diriwayatkan di hadisnya ketika dibaca tuh ditutupin jari gitu kok. Jadi bahwa ternyata disebutkan jadi ada rajam. Kata Nabi itu geser jadi tulisannya. Ternyata benar ada rajam. Iya. Ada di perjanjian lama pun ada rajam. Ada sunat. Ada sunat, puasa, rajam, sunat, puasa, wudu, ibadahnya bersujud. Ada sujud, sholat. Iya. Nah, sekarang gini lagi. Ini juga cukup menarik nih. Walaupun begitulah ya, walaupun 4 gospel ini tadi diceritakan 3M gitu kan. Tetapi di dalamnya ini masih ada nih. Masih ada. Ajaran kebenaran yang sesuai dengan Quran. Oke, ya kita nggak boleh menampik ya, bahwa masih ada kita masih ada tahu, masih ada kebenaran dalam kitabnya mereka, kitab Kristen dan Yahudi. Sering saya ketika didatengin tamu yang ngobrol di sini, pertama-tama saya tanya, kamu pengikut Yesus atau kamu pengikut Paulus? Oke, setelah dikasih ayat-ayat begini, akhirnya ketahuan terbukti bahwa mereka ternyata pengikut Paulus. Setelah tapi itu, mereka bahkan tidak sadar mereka ngikutin Paulus. Sadar. Terus setelah itu saya kasih lagi ayat-ayat nih. Yesus ternyata waktu kecil disunat, Yesusnya puasa, Yesusnya nggak makan babi, Yesusnya sholatnya sujud, Yesusnya dikafanin. Walaupun kita Islam tidak percaya yang disalib adalah Yesus, tapi diceritakan dalam kitab mereka, Yesus setelah disalib turun dikafanin. Yesusnya dibaptis, Yesusnya akikah, bahkan ada Yesus sholat subuh. Umat beragama apa yang ngejalanin ini? Ayatnya ada semua nih. Kita dibaptis nggak? Wudu. Bukan. Mandi wajib. Mandi wajib, iya, direndam dia, iya. Nah, kalau orang Yahudi kan direndam, nyemplung ke kolam, seluruh tubuh kena air. Kita mandi wajib, seluruh tubuh juga kena air kan? Iya, rukunnya 2, niat sama seluruh tubuh basah. Ya udah. Yang ngejalanin siapa gitu? Saya cuma nanya sama orang Kristen. Orang Kristen atau orang Islam yang ngejalanin? Iya, atau yang sederhana tuh, Ibunda Maryam, ibunya Nabi Yesus kerudungan. Iya. Kerudungan, nah nanti mereka bilang begini, itu kan tradisi. Gitu. Tradisi, Oke, tradisi. Tradisi itu kan berarti kan turun-temurun. Dari siapa ujung-ujungnya? Kemungkinan besar dari Nabi kan? Dalam hal ini kalau konteks bangsa Israel, berarti kan dari Nabi Musa. Nabi Musa bisa ngasih ajaran itu dari siapa? Kalau bukan wahyu dari Tuhan. Gitu. Mantap Pak Eko. Nyambung semua. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini udah segini nih, udah sekian banyak. Ini kalau rencana mungkin ya bisilah kita nanti bikin episode lebih banyak. Entah buat Ramadan, entah gimana. Nah, sebetulnya masih banyak sekian banyak pertanyaan, cuman ya begitu. Tadi dikupas sekian banyak oleh beliau, dan tadi dikeluarkan buku juga. Dan kok pengen penasaran, udah pengen segera ngatamin kitab ini juga. Nah, ini wajib. Ini boleh, ini harus dibaca nih. Ada rekomendasi lagi nggak kok? Dibaca selain ini? Kalau mau serius sampai istilahnya membuktikan semuanya, setelah ini belajar kitab-kitab mereka tentang kitab Yahudi. Ya. Tapi kan kitabnya Kristen sendiri juga harus dibaca. Ada ayat apa di dalam kitab mereka, ya kan? Mungkin nggak perlu baca semuanya atau khatam semuanya, tetapi kita tahu ada permasalahan apa di dalamnya. Gitu. Saya mah khawatir kok nggak ada yang terusin. Umur kan nggak ada yang tahu. Ini mulia ya niatnya ya, mulia ya. Serius. Benar. Saya satu Syekh Ali Jaber meninggal, nangis kok betulan. Betul. Karena siapa lagi yang bisa, yang hafal Quran mungkin banyak, tapi yang bisa menyampaikan selembut beliau dan juga beliau amalkan gitu kan. Makanya kan gua mau jadi dosen di STID. Nah, gitu. Di STID itu uniknya setiap mahasiswa di situ itu semuanya dari luar daerah. Dan mereka semua dapat beasiswa. Jadi ketika mereka dapat beasiswa, berangkat ke STID Muhammad Nasir di Bekasi itu, mereka jadi mahasiswa. 2 tahun pertama mereka mondok di kampus. 2 tahun kedua mereka harus cari masjid untuk menjadi marbot atau imam. Nah selama 2 tahun kedua inilah mereka
belajar kristologi di sini. Nah, jadi ketika mereka pulang ke daerah masing-masing, mereka bisa membersamai dan membentengi iman dan akidah umat Islam di daerah mereka masing-masing. Gitu. Pernah dari sini nggak lama setelah lulus mahasiswa itu pulang ke Kalimantan, berapa bulan kemudian dikirim foto ke saya. Fotonya apa? Lagi sadatin orang di masjid. Alhamdulillah. Keren juga di sebelah mahasiswa. Iya, Alhamdulillah. iya. Gitu. Karena kalau yang di luar kan di daerah yang masih terluar ya, satu kajian nggak nyampe sana, Iya. Islam nggak nyampe sana. Jadi mereka ya secara natural hidup aja, bertahan hidup, makan, tahu-tahu ada yang ngasih, nih kamu saya kasih ini, mie instan berapa kardus, tapi kamu nanti begini ya. Jadi ya begitulah ulama-ulama Ustaz Abdul Somad aja cerita di sana beliau belajar fikih menurut mazhab ini seperti apa, nyampe ke daerah bicaranya ya itu akidah mereka lagi direnggut pelan-pelan pakai makanan, pakai apa segala macam. Jadi ya ini sesuatu yang saya anggap benar-benar perlu, terus mikir lagi gitu, ini ya Allah, ya bisa jadi saya duluan sih yang wafat gitu ya. Bisa. Tapi kalau bisa banget ya kan, Iya. pulang ini juga nggak tahu nyampe rumah atau enggak. Betul. Tapi terus kan kalau misalkan ya Allah Indonesia, kalau nanti nggak ada yang nerusin Kodondi siapa? Insya Ya, Allah banyak sih ada lah. muridnya. Insya Allah ada lah. Banyak sih. Kan ya. Insya Allah ada banyak. Cuman kan yang membedakan hanya gaya. Ya. Ya. Almarhum Syekh Ahmad Didat dulu gayanya gimana, Dr. Zakir Naik gayanya gimana. Tinggal kita mau ikut gaya yang mana aja. Gitu aja. Gayanya Denny Slim apalagi keren gitu kan. Waduh. Cindo ini. Kalau Denny Slim kan Cindo, kalau gua kan Hitachi. Ya hitam tapi sih. Kalau itu kan Hitati. Ya alhamdulillah semua ilmu. Nah, tapi gini, Den. Ya. Ilmu ini fardu kifayah. Ya. Ya, ini bukan fardu ain. Ya, umat Islam nggak perlu semuanya harus belajar seperti ini. Kalau sudah ada yang belajar ya sudah gitu. Tapi yang jelas kita menganggapnya bahwa ilmu ini, kristologi ini tidak cukup hanya kristologi, tapi harus digabungkan dengan ilmu Islam kita. Ya. Ya, ilmu Islam kita, ilmu Islamologi kita harus gabungin. Jadi kalau untuk menjadi seorang apologet gitu, apologet itu adalah orang yang membela imannya. Yang paling bagus adalah menggabungkan ilmu kristologi ini dengan ilmu Islamologi. Makanya kita sekarang sebut ilmu Krislamologi, Iya. bukan Islam Protestan gitu. Ya, dengan Krislamologi, Iya. ketika kita berdialog atau berinteraksi dengan kalangan mereka, selain daripada kita bisa menjawab syubhat-syubhat terhadap Islam, kita juga bisa counter attack dengan kitab-kitab mereka begini. Iya, Gitu. dengan kitab mereka sendiri. Betul. Ya, nambah bahan bacaan sih. Dulu awal pertama ngaji dulu di Darut Tauhid. Ketemu Agim. Sama nyari tahu. Yang membentuk Agim itu kitab apa aja. Ketemulah Ihya Ulumuddin Imam Ghazali atau kitab Al-Hikam. Beres dari situ ngambil hadis, belajar sejarah, salah satu jadi senang sejarah. Ya saya banyak belajar juga dengan Ustadz Budi Asari. Benar-benar ilmu hati banget, tapi ditambahkan dengan fakta-fakta sejarah Ustadz Budi. Ustadz Budi bacanya kalau kita apalagi kitab hadis ya, maka minimal tuh ada Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, ada 22 jilid yang ada di rumah. Khatam tuh? Ditambah. Belum semua, pelan-pelan. Dan gitu Syiar Alam An-Nubalanya Imam Zahabi atau Hidayatul Aliyah Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Itu sejarah semua tuh beres. Belum lagi kenalan dengan para rawi ya. Tahzibul Kamal dirangkum lagi jadi Tahzibut Tahzib. Dirangkum lagi jadi Takribut Tahzib oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sekiranya terus juga ada bahasan ntar terkait yang ini nih. Nah, berarti harus disebutkan sumbernya dari mana. Ya emang nyari sih untuk senang baca dan dikulik itu sumbernya dari kitabnya mana aja. Ya untuk nambahin bekal. Akhirnya itu disatukan semua ilmu dari guru-guru itu disampaikan dengan bahasa sesuai Buat kita di Yayasan Kadam Mu'alaf, Den, kita menganggap bahwa yang kita lakukan ini sebenarnya serupa atau sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya ketika beliau masih hidup. Ya, kenapa? Karena ketika sahabat-sahabat itu juga menyimpan gulungan-gulungan disebut gulungan Taurat, itu kan tidak dilarang oleh Nabi. Ya, Nabi juga berpesan jangan kamu terima semuanya, tapi juga jangan kamu tolak semuanya. Ya kan, bisa jadi di dalamnya kan masih ada kebenaran. Kan kita juga sering mungkin baca hadis ada Yahudi datang mau ngetes Nabi, dibukain gulungan mereka sendiri, mereka baca nangis masuk Islam, ada yang begitu kan banyak juga. Juga ketika sahabat mungkin diperintahkan Nabi untuk mengungsi ke Habasyah kan juga di situ kan juga rajanya juga Nasrani dan segala macam. Itu makanya kami juga beranggapan bahwa
Nabi Muhammad SAW sendiri juga menggeluti kristologi karena yang dihadapin kan orang Nasrani dan orang Yahudi gitu loh. Mereka punya kitab, ahli kitab. Betul. Itu. Bahkan lebih murni di zaman itu. Iya. Nah, yang sekarang apakah Kristen bisa disebut ahli kitab? Ya tadi ya yang kau bilang nih, ibarat ini produk di potek ini ya satu, ya bukan produknya karena sudah ada yang hilang. Nah, dalam hal tadi sudah ada yang ditambahkan, sudah ada yang dikurangi. Tuh. Makasih banyak. Jazakallah khair. Sama-sama untuk banyak, yang ini nanti kita bakal lanjut lagi bahas lebih banyak karena sebetulnya masih banyak pertanyaan. Mungkin kita bikin satu sesi khusus mudah-mudahan ya. Saya menjadi santrinya beliau di sini. Bismillah. Masya Allah. Dan mudah-mudahan Gue punya host baru. bisa jadi ya tambahan yang disampaikan kepada umat ya. Iya. Untuk mencerahkan. Karena pasti mereka juga banyak pertanyaan. Dan ini dapat ilmu yang luar biasa dari guru kita. Semoga kami bisa menjadi pahala jariah bagi beliau. Ikodoni. Kok, syukran jazakallah khair ya. Kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya. Kita tutup dulu sementara dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.